Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yasanipun para alim, para masyayikh, para habaib inanggung panjenenganipun Habib Ali Zainal Abidin dangu mboten panggih mawantu-wantu doa lan mawaidhahipun para kiai kang mboten kawula saged sebat asmanipun setunggal mawi setunggal kang tansah kawula hormati pejabat pemerintah Forkopimcam dari kepolisian, TNI, kemudian para tamu undangan, hadirin semua zahir mania, pecinta selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama sekali sahibul hajat Mas Ali Mujahidin, sak keluarga kang tansah kula hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah mendengarkan, menikmati, menghayati selawat yang dilantunkan oleh Habib Bidin, lebih keren Habib Bidin, hati saya melayang-layang ke angkasa, air mata tak tahan. Panjenengan semua kumpul di sini karena seneng be Habib Bidin, karena Habib Bidin seneng karo Kanjeng Nabi. Intinya itu, orang yang mencintai Rasulullah sepenuh hati, dia akan dicintai oleh semua orang. Man aqbala biqalbihi ilallah, aqbalallahu biqulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuqa mahabbatahum awuddahum. Barang siapa yang menghadapkan hatinya kepada Allah, Allah akan menghadapkan hati orang-orang mukmin kepada dia, sampai cinta mereka akan diberikan kepada orang tersebut. Mungkin karena itu saya nggak kuat, beliau baca sholawat, dihayati betul, lahir batin. Maka pesan beliau tadi, ojo nonton sholawat, tapi mojo sholawat. Kula eling-eling niki, kula eling. Saya tidak bisa ngatur banyak, jiwa jadi melayang-layang. Selawat bergembira, saya pernah sowan Said Abbas di Makkah. Sana bersolawat juga pakai tepuk tangan. Memang orang bersolawat kesannya macam-macam. Ada yang keronto-ronto karena rindu, ada yang bahagia karena memperingati kedatangan sang petunjuk, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya jiwa sendiri-sendiri bagaimana menghayati salawat. Saya tidak bisa matur banyak, saya ingin menyampaikan bahwa malam hari ini hajatnya Mas Ali Mujahidin. Saking tresnane kalih anake, siang wau pun dihatami Al-Quran. Sunat cara para ulama sepakat hukumnya wajib. Sunat niku termasuk syariat setengah qadimah, karena kitab Taurat mewajibkan sunat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna Nabi. Nabi Musa sudah mengajarkan sunat, Rasulullah menyempurnakan. Semua orang Yahudi disunat, semua umat Islam disunat, dan bahkan wajib. Untuk itu ada sebuah kitab yang namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Syekh Ali
Ahmad Al-Jurjawi. Khitan atau sunat paling boten bisa ditinjau dari 3 aspek. Pertama, dari perspektif agama, hukumnya wajib. Mergo kulfah, aslinya memang suci, tapi dia mutanajis. Karena tempat endapan, inhibasun najasa. Mula kudu dipotong. Bab sunat khitanandai bocah niku balik. Kalau nak duwe anak wis umur balik dikhitanke, jadi tunda-tunda. Segi hukum dari aspek higienitas, kebersihan. Dulu di kitab itu diterangkan, zaman Mesir kuno pernah sang raja mewajibkan seluruh rakyatnya khitan karena terjadi penyakit kelamin yang hampir sama dengan pandemi. Sehingga menurut dokter pada saat itu satu-satunya solusi sunat. Sehingga raja mewajibkan seluruh rakyat di Mesir kuno waktu itu sunat. Dan sampai dengan sekarang tidak ada dokter yang mengatakan khitan itu tidak baik. Ini syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dari aspek harmonitas, sunat dalam aspek keluarga. Jadi nanti anak kecil nak wis disunat, pangkling delok barange niku pangkling. Sing diwaduli ibuke mesti, "Bu, kok ora kaya wingi, Bu, maleh." Jawabe ibune ngeten, nang men kaya uweke bapakmu." Tafsir ana dhewe, kitabe munine ngono kuwi. Kula kinten ngaten sana dilanjut ke Habib Bidin, kula ngertos genge Habib Bidin ashabihi ora tau digugu kejaba ngendikane Habib Bidin. Ora rawuh kita dongaaken muga-muga Mas Ali Mujahidin menika tambah raskar lancar rezekine. Niki dalu tasakuran khitanan putrane, khitan syariatake Kanjeng Nabi sebagai penyempurna agama-agama yang dulu. Muga-muga sing dikhitan dados kala anak sing saleh, nafi'an li nafsihi wa liman haulahu, muti'an lillah wa li rasulihi. Dan mugi-mugi kemawon dadi bocah sing taat tenan nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seneng nang Kanjeng Nabi, seneng sholawat, bekti nang tiyang sepuhe, manfaat nusa dan bangsanipun. Makaten nyuwun pangapunten, akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih. Jazakallah ahsanal jaza, jazakallah khair. Mugi-mugi beliau panjenenganipun guru kita Ki Haji Ali Mahsun sehat walafiat panjang umur. Karena jujur mawon kula kangen kali piyambake. Dulu ketika beliau menjadi wakil bupati, setiap kula acara teng Kabupaten Demak, 90% acara saya di Kabupaten Demak beliau selalu mendampingi saya. Niki kira-kira 2 tahun enggak jumpa beliau, saya jumpa malam hari ini. Ternyata setelah selesai jadi wakil bupati tambah nom jenengan. Rati ayem, ora kakek mikir khusus untuk pondok pesantren, mikir santri-santri, mikir ngajar, adem ayem insyaallah. Makanya saya lihat wajah jenengan tambah ceria, tambah putih, tambah ganteng. Cuman saestu nih, kula tak buka rahasia nih. Tak buka rahasia. Zaman beliau dulu nemeni saya, ngancani kula muter sak Kabupaten Demak. Meh sak Kabupaten Demak, sak kecamatan niku beliau hadir sholawatan kali kula. Cuman baru malam hari ini saya ngelihat beliau begitu khudur, begitu khusyuk sampai ketika sholawatan beliau tadi neteskan air mata baru malam hari ini. Itu tandanya memang betul-betul beliau semakin bertambah usia, semakin bertambah ilmu, semakin berkualitas hidupnya. Tambah luar biasa. Niki dalu niki kula. Atau nangis sembuh karena apa mbah kurang ngerti.
Kok iso metu banyu mata iku mbuh karena masalah liya mboten ngertos kula. Masalahnya kula rada jeru sithik kula wedi. Ini tengah ajeng griyane sare. Tengah ajeng daleme beliau. Masya Allah kita doakan beliau Kiai Mahsun ini sehat walafiat panjang umur. Karena jujur mawon jenengan kalian kula sing nom-nom niki butuh orang-orang tua seperti beliau, butuh guru-guru seperti beliau yang dengan kita memandang wajahnya aja membuat hati kita dingin. Dengan kita memandang wajahnya, memandang senyumnya saja membuat seakan-akan masalah kita selesai semua. Niki beliau niki Kiai Mahsun. Mungkin sehat walafiat panjang umur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, disampaikan tadi oleh beliau hikmahnya dari khitan nek jare wong Indonesia sunat niku macam-macam niku wau. Yang terutama dari aspek kesehatan, memang orang kalau enggak ada khitan itu ya orang sehat. Nomor dua, karena yang utama adalah itu syariat Islam, syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau anak sudah balik atau mendekati akhir balik, segera harus langsung dihitan. Supaya apa? Supaya melaksanakan ibadah, sholatnya, puasanya atau lain-lainnya bisa sempurna, bisa suci. Kalau masih belum dihitan, nanti dikhawatirkan akan ada sedikit najis yang ada di sesuatu yang belum dipotong tersebut. Niki dihitan pas usia, pas sekolahnya kelas 6 madrasah ibtidaiyah atau SD, dan alhamdulillah sudah lulus ya, akan lanjut di madrasah sanawiyah atau SMP. Mugi-mugi tambah soleh, mugi-mugi tambah sae, mugi-mugi tambah berbakti kepada orang tuanya. Allahumma amin. Tak pikir-pikir aku mbiyen sunat iki kelas 4 SD. Apa kelas 4 ki aku sakil balik apa piye ya. Kok wis ucuk-ucuk disunat karo wong tuaku. Gasik temen balikku berarti piye. Pantas aku nikahi juga umur sik enom aku nikahi. Nikah umur 20 wis nikah. Umur 21 dua anak siji. Gara-gara sunate cepet biyen niku. Nanti jenengan niki tak paringi rahasia. Jadi nek gadah putra jenengan pingin nikahi cepat, ya umur 5 tahun sunatan. Kok lah umur 20 langsung ketemu jodone kados kula niki. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan lebih baik semua. Hadirin rahimakumullah, niki malam hari ini luar biasa. Karena di samping beliau tadi sudah mengatakan jenengan niki terlihat wajah-wajah perindu Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, dan malam hari ini yang luar biasa. Acara ini dari mulai saya duduk di tempat ini, mulai dari Fatihah, mulai dari Maulud, mulai dari sholawatan, jenengan niku kayak piye ya? Kayak tenggelam di dalam majelis ini, kayak betul-betul koyo-koyo jenengan niki berada di tengah-tengah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo anteng kabeh, tenang kabeh, melu sholawatan kabeh. Tur yang lebih istimewa ketika di syuting tadi wajah jenengan mesem-mesem sedaya. Wajah mesem itu menandakan bahwa yang hadir semua ini enggak punya masalah. Amin. Wajah jenengan mesem, wajah jenengan gembira ketika di syuting tadi menunjukkan bahwa yang hadir malam hari ini semuanya hatinya, keluarganya, rumah tangganya semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan gembira. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan masya Allah, mugi-mugi senangin jenengan teng dunya karena mendengar nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti jenengan juga dibahagiakan di dalam kubur dan dibahagiakan juga di mahsyar, dibahagiakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Jenengan sing pun gadah putra yang sudah punya keluarga, niki pelajaran buat kita. Sebagaimana beliau kita ningali Sohibul Bait, kata Kiai Mahsun tadi, Sohibul Hajah ini saking cintane karo anake, menghintarkan putranya diadakan majelis sholawat sebesar ini dan menghadirkan majelis sholawat yang paling terkenal se-Indonesia. Maaf mas saya, maaf loh, kowe aja tersinggung aku ngomong ngono, tenang wae. Iki pancen kenyataan iki.
Aku ora sombong iki, tapi rada piye lah. Bukan maksudnya menghadirkan majelis Az-Zahir ini kalau bukan karena pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anaknya, dan yang terutama kenapa mau mengadakan acara sebesar ini untuk kita anak-anaknya, karena tidak ada lain harapan orang tua di seluruh dunia. Di seluruh dunia orang tua itu pasti berharap anaknya hidupnya bahagianya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Ngeten nggih? Makanya dikenalkan Kanjeng Nabi dari saat kecil, dikenalkan kepada kiai mulai dari kecil, dikenalkan di majelis maulid, majelis sholawat dari kecil, sehingga nanti ketika anaknya sudah dewasa, anaknya sudah besar, sudah punya memori, sudah punya modal, sudah punya sangu. Mengko nek anake wis dewasa, anaknya sudah tua, anaknya sudah berumah tangga, sudah punya anak, begitu punya anak lagi, ketika dihitan ia melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan orang tuanya. Karena anak itu tanduran wong tuane. Dan di akhir zaman ini jenengan harus tahu bahwa anak kita itu cenderung akan melihat kelakuan kita daripada mendengarkan nasihat kita. Bocah kini dinasihati, kadang mendengarkan, kadang boten. Tapi anak kita itu pasti, seluruh anak-anak kita akan mencontoh gaya orang tuanya, pakaian orang tuanya, akhlak orang tuanya, perilaku orang tuanya. Itu gambaran akan dilihat oleh anaknya dan pasti akan diikuti oleh anak-anaknya. Makanya jenengan sebagai ibu, sebagai bapak, hati-hati dalam berucap di dalam rumah tangga, hati-hati dalam berbicara di dalam rumah tangga. Nek jenengan pun emosi tingkat tinggi karena masalah, karena apa, tolong nek misuh ojo nang ngarepe anake. Tolong niki. Jenengan nek pun emosi mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang enggak bagus, tolong ojo nang ngadepi anake. Nang ngarepe anake bahaya, anak kita ngerekam. Karena pernah ada kejadian itu. Nyuwun sewu nih, nyuwun sewu. Kejadian, saya bukan bikin-bikin, kejadian wonten. Seorang istri jengkel karo bojone. Wong wedok ki sengit karo lanange karena lanange ki wis ora karo-karuan. Begitu ditakokno, nek ketemu bojone ki ngundangi nyuwun sewu nggih. Contoh nih, ngundang bojone ki kethek. Nah, ki kethek wis mulih. Ibunya ini enggak sadar kalau di sebelahnya ada anaknya. Ah, ki kethek wis mulih ki. Kethek wis mulih. Ngomong ngono terus. Ibuke lama kelamaan si anak ini ngerekam. Pas satu waktu yang lain anaknya dolan nang ngarep omah. Ndelala bapake mulih saka kerja. Maka anaknya langsung lari ke dalam ke rumahnya. Bu, ketheke wis mulih. Lah ngeten niku. Jangan nyalahkan anaknya. Karena apa? Yang memberi gambaran, yang memberi contoh orang tuanya. Lah coba orang tua itu biasa berkata yang baik di depan anaknya, di dalam rumah tangganya, pasti anaknya akan niru orang tuanya. Karena anak-anak kita itu adalah gambaran orang tuanya. Kalau jenengan pingin anaknya jenengan sergep teng masjid, ora usah dikongkon, enggak usah diperintah, cukup orang tuanya sering berangkat ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, pasti anaknya akan jadi orang yang biasa sholat di masjid. Ora bakal. Wong tua saiki ngongkone anak tok. Le subuhan nang masjid, tarawih nang masjid, isaan nang masjid. Bapake nonton MU karo Real Madrid. Ibuke nonton sinetron nang omah karo nonton apa info-info selebritis ngono kuwi. Mangkat nang masjid, salat ing masjid, ganjarane luwih akeh le, mangkat nang masjid. Nggih Pak, mangkat anake duk nang masjid. Mulai saka masjid delok bapake udut karo nonton bal. Dan goblok ora gol. Nah, ngono. Nendang ngono tok ora gol, goblok lah ngono. Anake nonton. Suwe-suwe anake ngomong, "Bapak iki ngapusi aku tok. Jarane afdol salat berjamaah di masjid, tapi bapakku aku ora tau delok bapakku munggah masjid." Enggak usah jenengan ngamuk sama anak, enggak usah jenengan terlalu banyak perintah sama anak. Cukup tunjukkan contoh jenengan berikan kepada anak gitu. Begitu jenengan
pingin jenengan anak jenengan ahli solawat, seneng karo kiai, seneng karo pondok pesantren, seneng karo majelis taklim, wong tuane berangkat ke majelis taklim, nanti anaknya akan ngelihat, Pak, tindak pundi ngaji le, derek Pak, ayo. Pak, tindak pundi hadir majelis solawat, derek Pak, monggo, ora usah dikongkon. Le, engko bengi ono az-zahir, ono solawatan, mangkat. Kuwi fadilahe solawat ki kaya ngene, wong maca solawat sepisan rahmate ping 10, wong maca 10 solawat ping 100, wong maca solawat ping 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mangkat le. Siapa? Mangkat. Bapak nang warung kopi. Ono sing kaya ngono iki. Wong meranggen ono kaya ngono. Wonge teko. Ya ora mungkin wong bapak nang warung kopi ya ora teko. Ngeten niku, kasih contoh yang baik, kasih contoh yang baik, berucap yang baik, berperilaku yang baik, berpakaian yang baik, pasti anak jenengan menjadi anak yang lebih baik. Allahumma ya rabbal alamin. Jadi jenengan yang lakukan selama ini adalah warisan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Ini kita hidup ini semua dalam rangka hanya untuk meninggalkan warisan terbaik buat anak-anak kita. Warisan bukan hanya urusan dunia. Warisan bukan hanya berupa rumah, mobil, tanah, bukan. Warisan yang paling mulia, warisan yang paling hebat, warisan yang paling dibanggakan oleh Allah adalah warisan ilmu dan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hidupkan rumah tanggamu dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, dan memperbanyak baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Pun itu adalah resep agar menjadi rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah resep, itu adalah salah satu syarat yang kalau jenengan pingin anak jenengan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu niku. Apalagi jenengan lan kita sedaya niki hidup di akhir zaman. Maksiat terang-terangan terlihat di depan mata kita. Maksiat merajalela di tempat-tempat kita ini. Narkoba merajalela berada di tengah-tengah kita. Harusnya jenengan lan kita sedaya sebagai orang tua yang hidup di akhir zaman ini harus lebih semangat, lebih teliti lagi dalam mendidik anak-anak kita. Hati-hati. Karena apa? Karena maksiat sekarang dengan mudah masuk ke rumah tangga kita. Maksiat sekarang dengan mudah masuk ke dalam kamar anak-anak kita. Dengan lewat apa? Lewat handphone. 24 jam anak kita bisa mengakses tanpa ada yang mengawasi. Buka Google, buka YouTube, buka TikTok, isinya semuanya sudah kemaksiatan merajalela yang ada di media sosial. Hati-hati. Wong tua saiki kudu harus lebih hati-hati, harus lebih ketat lagi kepada anak-anaknya. Supaya apa? Yang diharapkan supaya ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah masuk di dalam alam kubur, malaikat akan memberikan kabar yang baik tentang anak-anak kita. Bukan sebaliknya. Kita tidak ingin ketika kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur, malaikat malah mengirimkan berita-berita yang tidak bagus tentang kelakuan anak-anak kita. Na'udzubillah min. Minta niki dalu niki kados ngeten niki. Jenengan hadir teng panggenan niki, jenengan derek mau sholawat, orang-orang tua panjenengan yang sudah meninggal, malam hari ini dapat kabar gembira. Kenapa? Karena anak-anaknya hadir di majelis sholawat. Maka dikatakan, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat akan langsung menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya yang baca sholawat, tapi bapaknya juga ikut serta. Jenengan mau sholawat dalam niki, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk langsung menghadap Nabi Muhammad. Langsung seketika itu juga. Lalu malaikat akan mengatakan pada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, wonten umat panjenengan jenenge fulan bin fulan mengucapkan sholawat dan salam pada panjenengan. Wong tuwane katut, walaupun wong tuane ora melu neng kene, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, karena berkat anaknya hadir di majelis sholawat, anaknya baca sholawat, maka orang tuanya juga mendapatkan berkah dari anaknya yang membaca sholawat. Makanya kula awet awal wau matur, jenengan hadir di majelis sholawat, jangan nonton sholawat tapi nderek maos sholawat. Karena yang ditunggu malam hari ini hadirnya jenengan adalah banyak-banyakan membaca
Sholawat. Dan nanti di akhirat, nanti di mahsyar, di hari akhir, di hadapan Kanjeng Nabi, di hadapan Allah, dikatakan oleh Nabi Muhammad, umatku yang terdekat dengan diriku di akhirat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Tutu sing paling viral nang TikTok, tutung sing paling viral nang YouTube, bukan yang paling banyak followersnya, yang paling dekat dengan Nabi, tapi yang paling banyak bacaan sholawatnya. Oleh karenanya ayo sergap mau sholawat. Kita sudah hidup di akhir zaman ini. Zaman ini fitnah melanda di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di luar Indonesia fitnah di mana-mana. Terjadi perang di sana, terjadi perang di sini, terjadi pembunuhan di sana, pembunuhan di sini. Anak sudah tidak takut sama orang tua, anak bahkan ada yang membunuh orang tuanya, anak ada yang sudah berani, naudzubillah min dzalik, bahkan ono wong lanang sampai wani jatuh cinta karo ibuke, jaluk kawin karo ibuke. Ki zaman ini banyak sekarang zaman. Kenapa? Yang menjadi idola, yang menjadi panutan, yang ditiru adalah media sosial. Karena orang-orang musuh Islam itu tahu bagaimana cara menghancurkan Islam, bagaimana cara menghancurkan agama Islam. Ini gampang, diantaranya jauhkan umat ini dari Nabi Muhammad. Nek pun umat ini jauh dari Kanjeng Nabi, sudah jarang membaca hadisnya Nabi, sudah jauh dari sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, sudah nggak mau baca sholawat lagi, sudah tidak mau datang di majelis sholawatan lagi, maka orang tersebut juga akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena imannya orang itu baik atau tidaknya tergantung seberapa besar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jenengan cinta dengan Kanjeng Nabi, maka semakin baik imannya kepada Allah. Tapi semakin jenengan jauh dari Nabi, semakin jarang baca solawat, semakin jarang majlis solawatan, maka semakin jauh juga umat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jauh dari Allah, imannya goyah, imannya gampang dirusak, pemikirannya gampang dirusak, pemikirannya gampang diracun, maka bakal semakin banyak orang semakin cerai-berai, semakin bermusuhan, semakin tidak akur, dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku carane wong yang benci kepada Islam. Hati-hati. Dan terakhir, kalau titip, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbicara. Nek ora penting ora usah ngomong, nek ora penting ora usah ngomong. Karena sekarang ini akhir zaman ini kita melihat yang mana yang benar, mana yang salah, endi sing asli, endi sing AI ki angel. Niki akhirnya zaman sekarang ada zaman AI. AI niku karo I. AI tadi ini. Nek bahasa Indonesianya AI. A karo I. Niku Masya Allah. Zaman ini sudah susah dibedakan. Iki asli opo bikinan, kita jarang ada yang tahu. Makanya hati-hati, jangan berucap, jangan bicara kalau tidak penting. Yang kedua, jangan ikut bicara kalau bukan ahlinya. Jenengan kalau tidak ahli politik, jangan bicara politik. Jenengan kalau bukan ahli agama, jangan sok bicara agama. Jenengan nek orang ngerti bab dagang, ojo ngomong bab dagang. Jenengan nek orang ngerti corone munsid gosidah sing enak kaya Habib Bidin nggih. Aja melu-melu ngritik wong ahli selawatan. Ya aku rada dhuwur sithik. Kenapa? Fas'alu ahlu dzikir. Bertanyalah kepada yang ahli kalau jenengan enggak tahu. Wis ora usah sok komentar. Jangan gengsi ngomong ora ngerti. Kaya kula niki nek ditakokon orang, Beb, hukumnya begini gimana? Itu dalam Islam bagaimana? Nek aku ora ngerti tak jawab. Nyun ngapunten kula boten ngertos. Itu bukan ahlian saya. Saya tanyakan kepada guru saya dulu. Nanti jawaban guru saya akan saya berikan jawaban kepada jenengan. Enggak usah gengsi ngomong enggak tahu. Begitu jenengan ngomong enggak tahu terus tidak akan menurunkan derajat jenengan boten. Kula niku sering teng media sosial, di TikTok, di Instagram, kadang ada Zahir Mane yang tanya hukum-hukum keduren karo aku. Beb, saya mau tanya, saya seorang istri yang sudah bersuami. Suami saya terkadang begini, kadang begini, gini. Hukumnya bagaimana, Beb ya? Menurut fikih bagaimana? Mumet aku. Aku tutu ahli fikih soalnya. Jawaban saya ringan. Ngapunten, Mbak,
Saya nggak tahu jawabannya karena saya bukan ahli fikih. Saya tanyakan dulu ya kepada guru saya. Jawaban guru saya akan saya forward kepada panjenengan. Kenapa harus gengsi? Karena saya sudah punya nama Bidin Asugaf, guru Az-Zahir terkenal ngono. Terus biasa diundang ini terus gengsi ngomong orang ngerti. Enggak takut saya. Daripada saya salah di hadapan Allah nanti disiksa oleh Allah gara-gara saya memberikan jawaban yang ngawur urusan agama, lebih baik saya jawab boten ngertos. Jenengan gengetan nek ana wong takon, "Mas, hukumnya bagaimana kalau saya menemukan mangga di pinggir jalan, padahal mangga bukan punya saya. Kita pangan apa tak kek sing duwe?" Serah usah kesuwen, pangan. Lah pinggir jalan ada yang punya kan. Lah apa maneh? Dadak Arab tiru Imam Syafi'i sampean. Mau nyari buah apel ini harus ketemu. Lumana sampai berhari-hari. Kelasmu tuh Imam Syafi'i. Tanya kepada ahlinya. Enggak ngerti, tanya kepada ahlinya. Setelah ngerti jawabannya, baru diterapkan dalam kehidupan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ulama itu beda-beda. Ulama niku benten-benten. Tidak semuanya ulama satu orang itu menguasai sekian ilmu itu mboten. Ada ulama yang ahli fikih, ada ulama yang ahli syariat, ada yang ulama ahli tasawuf, ahli thariqah, ada yang begini, macam-macam. Sebagaimana dikatakan bahwa ulama Kanjeng Nabi itu lir kadya kaya satu tanah kosong. Ulamanya Nabi Muhammad itu seperti satu bidang tanah yang kosong, walaupun ditanami dengan buah-buahan yang berbeda. Di tanah kosong itu ditanami dengan anggur, ditanami jeruk, ditanami dengan apel, ditanami dengan stroberi. Ingat, walaupun ditanam di tanah yang sama dan dihujani oleh air hujan yang sama, jangan pernah berharap rasanya akan sama. Rasanya tetap berbeda. Stroberi ya akan rasa stroberi, jeruk akan rasa jeruk, anggur rasa anggur. Jenengan jangan maksa. Ini kan ditanam di tanah yang sama dan dihujani oleh air hujan yang sama. Harusnya rasanya sama. Ora podo Mas, ora podo Mbak. Walaupun sesama ulama, sesama orang Indonesia, niku tetap berbeda-beda rasanya. Ono ulama ki sing keras, ono ulama ki sing alus, ono ulama sing urusane pondok tok, ono ulama sing bagian ceramah nang panggung, ono ulama sing terjun nang dunia politik, ono ulama sing dagang nang pasar, macam-macam. Tapi tetap ulama itu beda-beda. Lah jenengan punya masalah apa? Aku masalah fikih, takon karo Gus Baha. Gus Baha ahlinya fikih. Gus Baha kon gosidah kaya BBD ora iso. Ya Rasulullah, ra iso Gus Baha. Kuwi urusane aku. Tapi nek sampeyan takon fikih karo aku, ya aku ra iso. Takon karo Gus Baha. Ada ulama lagi yang bagian apa? Bagian ilmu alat, bagian kanjar nahwu sorof ono dhewe bagiane. Semua ilmunya sumbernya dari Kanjeng Nabi, dihujani oleh air hujan yang sama dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi rasane ora padha. Aja dipaksa. Aja dipaksa. Lah wong saiki iki aneh kadang maksa. Ulama modelnya kudu kaya ngene. Jarane ulama harus begini. Ora padha Mas, ora padha, aja dipaksa. Yang paling bagus itu jenengan ngambil guru yang paling jenengan sukai. Oh, aku arep ngaji karo kiai iki. Aku arep ngaji karo Gus iki. Aku arep ngaji karo Habib iki. Aja ngelek-ngelek gurune wong liya. Sanjungan guru Anda. Naikkan derajat gurumu. Guru saya itu begini, guru saya begini. Ojo nibake gurune wong liya. Engko murid ora trima. Lah nek murid ora trima, bakal ngelek-ngelek gurumu. Ngeten niku. Sama juga dengan menghina ayahnya orang lain. Anda kalau menjelekkan ayahnya orang lain, berarti Anda siap-siap bapakmu juga dielek-elek. Lah nek bapakmu dielek-elek kowe ora trima, ojo ngelek wong tuwane wong liya. Ngeten niku. Ngeten, begitu juga dengan majelis sholawat. Ono majelis sholawat Az-Zahir, ono iki Wek Masai iki Gandrung Nabi, ono Al-Munsidin, ono Ahbabul Mustafa. Silahkan pilih selera Anda masing-masing. Jangan paling membandingkan, ojo ngelek-ngelek. Walaupun Az-Zahir paling apik. Sorry Mas Sae, sorry. Aku guyonan tok Mas Sae, walaupun asli loh ya. Ngeten niku, makanya kula kadang miris delok nang media sosial. Cuman kula niki nonton tok.
sebutkan hadroh nomor 1 di Indonesia menurut versi kalian. Saya suci, 1 Az-Zahir, 2 Gandrung Nabi, 3 Ahbabul Mustafa, penggemar ratimu. Ora iso nomor 1 Ahbabul Mustafa, ora iso nomor 1 Gandrung Nabi. Aku delok ketok sing duwe ora tau geger kok kowe sing geger ngono lho. Nikmati saja. Saya suka dengan sholawatan versinya Habibidin, ikut. Oh, satu waktu saya senang dengan Mas Sae dengan Gandrung Nabinya, hadir. Saya suka dengan Al-Munsidin Pekalongan Ustadz Nizar, hadir. Saya senang dengan Ahbabul Mustafa versi Habib Syekh karena begini-begini, hadir. Ojo ngelek majlis wong liya. Kalau Anda belum siap, majlismu dihina oleh orang. Kalau Anda menghina pondoknya orang, menghina majlisnya orang, menghina gurunya orang, menghina jam'iyahnya orang, menghina organisasinya orang, ya Anda siap organisasimu, pondokmu, wong tuamu, gurumu dihina orang. Lah nek kowe rak trimo gurumu dielek-elek, ojo ngelek-ngelek gurune wong. Karena setiap guru itu punya murid, punya cara dakwah masing-masing. Paham nggih? Ngenten niku. Lah termasuk sampean sing besti-besti kuwi. Nek wis padha nikah kabeh aja banding-bandingke bojomu karo bojone wong liya. Wong wedok kadang aja ngono. Lungguh nek bojomu ngene piye? Soale bojoku kaya ngene. Wah, berarti bojoku ora bener. Kudune tiru bojomu. Ora iso, Mas. Karena wedoke ora padha. Masalah rumah tangganya orang masing-masing. Ada rumah tangga ini yang punya masalah ekonomi, yang di sini ekonominya cukup, malah ini punya masalah ini yang lain. Beda-beda dan jalan penyelesaiannya beda-beda. Sudahlah, Anda jangan harus maksa, harus sama semua, harus begini, harus begini. Kalau tidak begini saya nggak mau percaya. Kui kan versimu, tutu versi ini ilmu nih Gusti Allah, tutu versi ini Kanjeng Nabi. Nggak usah, karena Khulafaur Rasyidin sendiri, sahabat yang dimuliakan Nabi berempat itu punya cara masing-masing, punya sifat masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Nabi, lemah lembut, ora tau ngamuk. Mertua Nabi yang satu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, derek Kanjeng Nabi, menjadi wakilnya Nabi kalau Nabi sakit, yang imami sholat Sayyidina Abu Bakar. Ora tau ngamuk-ngamuk, halus wonge, dihina wong ki meneng tok. Beda dengan mertua Nabi yang satu, Sayyidina Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sama Nabi. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, kuwi nek ana sing ngonekke Nabi sithik, pedange langsung metu. Bahkan ketika mau hijrah ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad, berdiri di tengah Ka'bah, tengah-tengah di depan Ka'bah, ngetokke pedange, tek. Sapa wonge dina iki sing pengin anake dadi yatim, sing pengin bojone dadi rondo, halangi Umar bin Khattab untuk mengikuti Nabi, tak pegal kepalanya. Siji. Utsman bin Affan, bendahara, mertuanya menantunya Nabi. Khulafaur Rasyidin, halus nulis buku, menjadi kita pertama Quran yang menulis, yang ada di pohon, yang ada di kulit domba, ditulis jadi mushaf Utsmani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beda lagi. Beda-beda ini. Orang terdekat Nabi empat-empatnya semuanya mulia di hadapan Nabi, semuanya akan ikut Nabi di surga, tapi empat-empatnya punya karakter yang berbeda-beda. Silahkan, saya mengidolakan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ketegasannya, karena keberaniannya. Jangan menghina Ali bin Abi Thalib, jangan menghina Abu Bakar Siddiq, semuanya mulia. Wah, aku ora cocok karo Umar, aku senengi karo Abu Bakar. Kenapa? Orangnya lemah lembut, kalau ngomong ini gini-gini. Ya silahkan, seleramu. Yang penting jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan orang lain, karena kita sendiri nggak sempurna, karena kita sendiri ini banyak salahnya, kita sendiri ini masih banyak dosanya. Timbang jenengan ngurusi urusannya wong liya, maka urusanmu dhewe, piye carane salatku luwih husuk, piye carane wudhuku luwih sempurna, piye carane posoku luwih husuk luwih sempurna, itu aja yang dipikirkan. Karena nanti yang akan menemanimu di dalam kubur bukan tonggomu, dudu musuhmu, dudu koncomu. Yang akan menemani kita di dalam kubur adalah amal ibadah kita. Jadi tidak ada masalah dengan orang lain. Tugas kita itu hanya menasihati sekali, kewajibannya sekali. Ono tonggos yang ora gelem salat parani, Mas, jenengan mbok salat. Medeni lho Mas, siksa neraka. Ngene. Rasa melu-melu, rasa ngurus aku. Tinggal. Kewajiban jenengan sebagai muslim sudah selesai. Ojo terus geting. Ojo terus ngomong karo tonggo-tonggo.
kowe aja tonggonan karo kuwi tonggoku. Kenapa? Takon salat malah ngamuk-ngamuk. Ojo dikancani. Jangan. Ada orang nggak bener, ada orang nggak baik itu dinasihati, bukan diviralkan di media sosial. Duwe tonggo sing ora apik difoto mai. Klik, upload di YouTube. Rumah ini tetangga saya wonge ora apik. Kon salat ora gelem. Poso jam 12 awan malah udut ngarep omahe. Ojo. Malah jenengan dosa. Enggak boleh. Kita doakan sebagai umat Islam supaya umat Islam yang lain yang enggak baik menjadi baik. Yang tadinya buruk akhlaknya jadi akhlak yang mulia. Yang tadinya kurang ajar sama orang tuanya kita doakan semoga mendapat hidayah menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allahumma dari majelis sholawat diniatkan yang pertama supaya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 setiap hadir di majelis sholawat derek mau sholawat supaya apa? Hajat kita, doa kita, niat kita semua dikabulkan oleh Allah. Yang punya orang tua yang masih hidup didoakan orang tuanya sehat walafiat panjang umur. Yang punya orang tua sudah meninggal dunia didoakan orang tuanya agar dicembarke kuburane, dipadangke kuburane, diterima semua amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Dilanjut nomor cukup nih. Lanjut nggih. Sing nggo sidahan kula napa Mas Sae? Mas Sae ya. Saya punti kula kali Sae. Sae endi bidina sikap karo Sae? Sae nggih. Sae. Pokoke Sae kabeh. Mas Sae karo Mas Sae gitu. Sampeyan ngundang kula Mas Bidin nggih boten napa-napa. Sae nggih. Saya Mas Bidin ngene boten napa-napa. Cuman kowe ora melu kene maneh kowe. Saudara Nabi Muhammad